beliau mau marah itu kan nggak pantas seorang menteri ya, seorang iya. jenderal bintang 4 seperti itu ya, Ngamuk-ngamuk hanya gitu, mengatakan negara dalam negara. Loh, kata-kata negara dalam negara itu sebenarnya itu marah seperti itu gitu. Karena pembangunan sedang tempatnya terbuka, semua alat-alat berat masuk. Nah, intelijen kita di mana? Ini kan harusnya ada laporan intelijen. Anggap aja ini kan kecolongan aja negara gitu. Kalau misalnya pulang, lewat mana mereka? Kan nggak bisa langsung dari Morowali langsung ke China kan nggak bisa seperti itu. Tapi yang pertama yang lagi viral nih Om, tiba-tiba Menhan bilang nggak ada tuh yang namanya republik di dalam republik. Negara dalam negara. Negara dalam negara. Nah itu tuh yang Om lihat nih di balik pernyataan itu tuh apa sih? Emang bener ada bandara gelap nih? Ya, analisanya aja Om. kalau bandara gelap itu kan berarti di bawah permukaan ya. Tapi pembangunan bandara ini kan secara fisik kan kelihatan mata semuanya. Bener. Iya kan? Jadi kalau struktur pemerintahan dari TNI Polri lah, Babinsa pasti ada, Babin Kamtimas ada, Kapolsek dan Ramil ada, Dandim Kapolres ada, ya kan? Karena di Sulawesi Tengah Danrem Kapolda ada Kajati, ada Gubernur, dan saya lihat fotonya Gubernur waktu itu Pak Longgi Canggula ada situ waktu persiapan Pak Jokowi di situ juga, ya kan? Yang PT IMIP ini? Iya. Oke. Jadi peresmian PT IMIP yang diresmikan Pak Jokowi tahun 2015, saya kebetulan waktu itu juga di Kendari. Saya dengar Presiden akan berkunjung ke PT IMIP sana di Morowali. Saya kan dulu Kapolda Sulawesi Tengah 2005 sampai 2006. Jadi tahu lokasi lah. Ya. Kalau jalan darat ke Morowali dari Palu ya patah-patah bisa pinggang kita gitu. Nah, karena pembangunan sedang tempatnya terbuka, semua alat-alat berat masuk. Nah, intelijen kita di mana? Ini kan harusnya ada laporan intelijen. Tapi kalau kita dengar di situ ada mantan jenderal TNI dan Polri, mungkin ya orang berpikir 2-3 kali. Tapi setidak-tidaknya itu sudah masuk dalam laporan informasi. Nah, ini yang perlu dikoreksi ke depan nanti untuk rekan-rekan TNI Polri yang di lapangan, baik yang ada di hulu maupun sampai di hilir, ya kan? Ini ada kecelakaan bis saja masuk jurang, itu laporannya sampai ke Panglima TNI, Babinsa itu, dan polisi sampai ke Kapolri. Nah, masa bandara nggak ada nih? Jadi, ya ini seharusnya anggap aja kesalahan bersama aja lah, kesalahan bersama, sehingga akhirnya Pak Presiden kebetulan perintahkan Pak Menhan, Pak Safri datang ke sana melihat. Nah, oke lah kalau memang sudah dibangun, kenapa perangkatnya tidak dilengkapi? Karena di situ kan banyak orang asing keluar masuk. Apakah nanti hubnya tuh orang asing yang masuk ke Morowali ini di Jakarta atau di Sulawesi Selatan, di Makassar? Tapi kan nggak boleh internasional ya Om? Nggak boleh internasional. Sebetulnya kan nggak boleh kan? Ya hanya transit aja, udah internasionalnya mungkin di Makassar atau di Jakarta misalnya, atau Surabaya, ya kan? Tapi di situ kan mereka sudah jadi domestik, ya kan? Nah, pada saat mereka nanti keluar dari situ, kan perlu ada imigrasi. Apakah di Indonesia imigrasinya seperti dengan Amerika? Kalau kita masuk Amerika, itu diperiksa imigrasi pertama kali masuk. Ya. Ya. Tapi entry ini, begitu keluar cukup di operator penerbangan, nggak lewat imigrasi, langsung keluar. Tapi kalau di Indonesia kan tetap harusnya keluar masuk lewat imigrasi. Kita mau keluar juga lewat imigrasi di situ. Nah, harusnya di situ imigrasi ada. Biar juga ada lalu lintas barang di situ ya harusnya ada. Kepolisian di situ juga, polisi bandaranya juga harusnya ada, karena ada proyek besar ini. Masalah IMIP ini ya, nikel ini di sini. Iya. Jadi saya nggak tahu strategi Kamtipmasnya bagaimana, strategi pertahanannya bagaimana. Jadi anggap aja ini kan kecolongan aja negara gitu kan. Kelalaian ya. Tapi Ya, bukannya kecolongan, bukan kelalaian, kecolongan. sebetulnya kan di Freeport aja kan juga punya seperti ini kan? Iya. Iya kan? Iya. Pasti kan perusahaan sawit juga begitu. Nah, pertanyaannya adalah Agak berbeda. apa yang bikin viral atau ribut sih sebetulnya? Ya, Karena kan Wamen Kementerian Perhubungan kan udah klarifikasi juga loh Om, bahwa ini nggak gelap loh, ini legal gitu. ya dibilang nggak gelap kalau itu penerbangan hanya tidak ada nyangkut orang asing di situ lah.
Ya kan, orang asing screeningnya di mana nih, filternya di mana? Kan kalau kita lihat informasi berita-berita yang masuk nih, ada apa tenaga kerja yang dari China misalnya tuh, sampai bandara tidak keluar dari bandara langsung dari pesawat ke pesawat, langsung pindah atau dari kapal ke kapal misalnya. Yeah. Pelabuhannya pun juga harusnya diisi oleh ada petugas imigrasi dan bea cukai. Apa susahnya menempatkan ya petugas imigrasi hanya mungkin 10 orang di situ, bea cukai 10 orang kan nggak ada masalah sebenarnya. Jadi jangan dianggap bahwa itu kawasan khusus bebas dari pengawasan gitu kan, nggak bisa. Kawasan khusus tapi bebas pengawasan kan nggak ada nanti daerah seperti itu. Itu berarti kan sebetulnya kan rawan sekali dong Om, berarti kan itu. Kita kan nggak tahu itu keluar masuk apaan itu kan. Ya Menurut Om gimana? Belanda aja nggak sampai seperti itu. Ya Timur dulu lah. Timur kita waktu saya dulu kan terakhir jajak pendapat kan ikut di sana nih. Waktu kita masih ada kewenangan di situ, ketat pemeriksaan. Tapi setelah jajak pendapat selesai, kita masuk Timur nggak ada pemeriksaan. Berarti kan masa transisi. Nah negara kita kan bukan dalam negara transisi nih. Ini kan masih ada NKRI, kedaulatan kita masih ada. Makanya saya katakan saya apresiasi sama Pak Menhan yang mengatakan bahwa tidak boleh ada negara dalam negara seperti itu. Berarti kan pernyataan Pak Menhan itu bukan lebay gitu bukan ya? Enggak ya, beliau sudah mengartikan sebagai prajurit tulen TNI menurut saya kenal beliau juga sih. Itu sudah yang dari otak beliau, dari hati beliau itu menyatakan bahwa beliau mau marah itu kan nggak pantas sebagai seorang menteri seorang jenderal bintang 4 seperti itu ya. Hanya mengatakan negara dalam negara. Kata-kata negara dalam negara itu sebenarnya itu marah seperti itu gitu. Sebetulnya yang krusial nih di bandara IMIP itu apa? Kedaulatannya kah? Transparansinya kah? Pengawasan keamanannya kah? Atau sebenarnya yang paling mengkhawatirkan adalah kurangnya literasi buat kita semua. Sebetulnya ya bandara swasta itu seperti itu. Menurut Om gimana? Ya kalau bandara swasta seperti apa bandara yang penerbangan kecil-kecil apa ya, misalnya Perintis, gitu. Mana di kepulauan Terluar, terpencil gitu ya. itu mungkin hanya domestik lah. Iya. Tapi kan sudah melewati, katakan di mana di NTB itu ada ke pulau namanya saya lupa nih, ada pulau yang ada bandar juga. Tapi itu lewat bandara NTB tadi, nanti pindah pesawat yang kecil aja. Itu sudah domestik aja, nggak ada masalah. Ya. Tapi sudah mulai pemeriksaan ketat di bandara hub-nya tadi di International Airport tadi, seperti itu. Bandara transitnya itu sudah ada pemeriksaan ya. Makanya sekarang dicek saja nih jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke sana dari dinas tenaga kerja turun nih dengan imigrasi. Cocok nggak datanya dengan imigrasi yang ada di mana? Mau dari Jakarta, Sulawesi Selatan, Surabaya, atau dari Bali atau dari Manado misalnya gitu. Yang langsung masuk ke Morowali ada berapa jumlahnya? Mereka rata-rata sudah diperiksa imigrasi belum situ. Dan kalau misalnya pulang, lewat mana mereka? Kan nggak bisa langsung dari Morowali langsung ke China kan nggak bisa seperti itu misalnya. Ini pusing nih. Mau nanya yang lain dong. Boleh apa? Yang Pak Jokowi nih lagi seru. Apa tuh? Apa? Kan beliau ada podcast dan viral. Pernyataan tentang KPU ini harus tanggung jawab gitu. Oh iya itu maksudnya betul Om. Iya. Saya lihat di videonya, wah ini viral banget nih. Yang dikejar itu adalah KPU-nya. Nah itu maksudnya apa sih? Ya jadi gini, kalau masalah uang palsu, itu kan kalau dia hanya menyimpan nggak digunakan juga nggak ada masalah. Dulu ada, saya nggak tahu ya pejabat kejaksaan atau kepolisian, ada uang palsu disimpan di rumah, gitu loh. Mungkin iseng-iseng koleksi nih, atau diambil oleh pembantunya belanja kan ketangkep. Nah itu kena pasalnya. Tapi ke koleksi di rumah kan nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya menyimpan senjata api, ya kan, senjata api yang mirip senjata api lah, tanpa izin, kan kalau ada informasi bisa ditindak. Karena menyimpan senjata api, menyimpan peluru juga kena kan, seperti itu. Tapi kalau menyimpan ijazah palsu, misalnya Pak Jokowi diduga punya ijazah palsu disimpan. Kalau Pak Jokowi nggak jadi wali kota, nggak jadi gubernur, nggak jadi presiden, nggak ada masalah. Oh, oke. Atau sekarang ijazahnya Pak Jokowi dibakar misalnya gitu, ya nggak ada masalah. Nah, karena sudah digunakan pada saat daftar wali kota, gubernur dan kepala negara, berarti
tersangka utamanya di sini tidak harus Pak Jokowi dulu, ya kan, sebagai presiden, tapi KPU Solo, KPU Jakarta sama KPU RI. Nah, kenapa itu Om? Ya. Karena dia yang tersangkanya diberikan amanat oleh undang-undang untuk memverifikasi ijazah tadi. Iya. Nah, memverifikasi ijazah tadi dia harus bertindak misalnya ke universitas di mana dia dulu kuliah, tanyakan di situ. Mungkin kawan-kawannya diumumkan di media saat itu. Ini ijazahnya seperti itu. Sehingga ini setiap orang bisa melihat ini calon pemimpin saya seperti ini, seperti itu. Tapi karena ini bermainnya hanya di sekitar Pak Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa dan beberapa kawan-kawan ini, kemudian soal dihadapkan pada Pak Jokowi, gitu loh. Nah ini kasus ini jadi blunder. Harusnya pihak laporan yang melaporkan Pak KPU yang sekarang sudah diminta datanya tentang ijazah tadi sudah diberikan pada Pak Roy Suryo, laporkannya sebagai barang bukti itu oleh Pak Roy Suryo, Dr. Tifa atau Pak Rismond dan penasihat hukumnya kepada kepolisian. Pak, ini diduga palsu Pak. Jadi tersangkanya dirubah bukan Pak Jokowi tapi komisioner KPU Solo, Jakarta dan KPU RI. Oh, berarti yang kena itu bukan yang mempermasalahkan, Bro, tapi yang itu tadi itu yang telah lalai gitu sehingga bergulir gitu ya. Iya, nah nanti kalau ini sudah bisa jadi tersangka ya atau mau disidangkan dulu atau sebelum sidang baru. Ini kan KPU ini kan kena pasal 263 ayat 2. Nah, 263 ayat 1 yang membuat sama yang memiliki nanti kena di situ. Itu berarti apa? Kenanya kelalaian administratif atau pidana atau apa ya, Om? Oh, pidana udah jelas 263. Oh, si KPU-nya itu ya? Iya. Komisioner itu Iya. yang di Solo maupun yang di Iya. pusat? Oh, oke. Nah, yang punya ijazah atau yang membuat nanti kena 5556-nya KUHP nanti situ. Sebenarnya gampang menyidikan ini kalau misalnya mau dilaksanakan dengan cepat dan murah, biaya murah cepat seperti itu. Nah, menurut Om ini sekarang ini adik-adik penyidik ini udah akan mengarah ke sana apa enggak nih Om? Nah, ya ini karena ada peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Jadi setiap laporan itu akan dinilai dulu oleh diselidiki dulu. Ya. Jadi saya termasuk yang tidak sependapat karena di KUHP tidak diatur penyelidikan nanti kalau cukup bukti akan ditingkatkan jadi penyidikan. Itu tidak diatur di KUHP. Penyelidikan itu bagian dari penyidikan. Sehingga setiap laporan polisi jangan dianggap ini belum cukup bukti dijadikan pengaduan dulu. Pengaduan masyarakat itu adalah laporan masyarakat berkaitan dengan perilaku menyimpang anggota Polri, Dumas Polri itu. Tapi kalau laporan polisi, yaitu laporan-laporan yang diduga pidana. Banyak permasalahan ini. Jadi langsung dibuat SPDP, setelah laporan kemudian dikirim ke jaksa juga tahu, ya kan? Mungkin Kapolri nanti sudah diberitahu ke pengadilan. Kalau suatu saat laporan polisi itu sudah menjadi bagian dari namanya apa ya, informasi penelusuran perkara. Perkembangan bukan. Ya, informasi penelusuran perkara yang dimiliki oleh Kumham, dulu Kumham ya, sekarang Menteri Hukum ya. Nah, itu sudah masuk situ. Jadi bisa dicari di situ sehingga persoalan itu bisa dimonitor sehingga tidak terjadi seperti sekarang ini. Kalau monitor cukup lewat informasi penelusuran perkara yang dimiliki oleh Menkum tadi seperti itu. Jadi karena seolah ada Pak Jokowi dan RRT ini ya ini nggak selesai. Udahlah di-cut saja, laporkan cukup tersangkanya KPU dulu. Pinggirkan dulu Pak Jokowi lah sebagai pemilik nanti ya. Nanti terserah bagaimana sidangnya KPU nanti seperti itu. Pak, katanya kalau untuk memproses ini kan perlu dokumen asli ya. Apakah dokumen asli itu sudah pernah ditunjukkan ke Polri, Pak? Gini, analoginya gini aja lah. Kalau senjata palsu nih, atau imitasi lah, atau senjata gelap kan nggak perlu senjata asli. Uang palsu kan nggak perlu uang asli. Uang aslinya kan sebagai contoh bisa nih pembanding, bukan aslinya pembanding, ya kan? Jadi cari pembandingnya saja udah cukup. Ya, di polisi itu kan pendidikan ada ilmu tulis kehakiman, bisa ilmu wajah kehakiman, gigi, semuanya ada. Odontologi misalnya, semuanya di situ. Sehingga melihat bahwa ijazah ini asli atau tidak gitu aja udah. Itu bisa dibuktikan di situ.
Nah, baru ditambah alat bukti yang lain, keterangan saksi-saksi dan sebagainya. Sebenarnya KUHP itu udah cukup hebat dibuat tahun 81 itu. Keterangan alat bukti itu mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk sama keterangan terdakwa. Itu 5 udah bisa masuk di situ semua. Om, dari pemeriksaan si KPU itu nanti kalau misalnya KPU bilang, loh saya kan dapat barangnya dari dugaan palsunya itu dari si A, itu sebetulnya polisi juga harus periksa itu si A juga dong ya? Ya, Misalnya. nanti sebagai saksi dulu. Oke. Saksi dulu, nanti baru satu saat mungkin berkasnya di-split. Kan itu ada pasal 263 ayat 1 ayat 2 nih. Nah, kita yang proses ayat 2-nya dulu. Oke. Nanti ayat 2 sudah masuk, baru berkas yang ayat 1 nanti, nggak ada masalah. Gitu loh. Kalau 263 ayat 2 terbukti kan pasti pemilik ijazah sama yang mengirim ijazah ke KPU kan pasti udah siap seperti itu. Atau ada hal-hal lain nanti ya cukup berikan pasal 263 ayat 2 diproses, nanti yang 263 ayat 1 diserahkan ke DPR, nggak ada masalah. Biar nanti wakil rakyat atau majelis permusyawaratan rakyat yang memutuskan seperti itu. Jadi persoalannya selesai. Yang mendaftar ke KPU kan yang bersangkutan kan? Bisa perwakilannya kan ada. Perwakilan biasanya tim. Bisa perwakilan. Tapi kan yang nyuruh perwakilan ada juga nih. Nah itu maksud gua. Yang nyuruh Jadi kan tetap ujung-ujungnya yang bersangkutan. Iya, Betul. itu. Ya itu tadi bilang jadi saksi dulu awalnya. Yang membuat juga kena. Iya, yang buat apakah dari UGM atau mungkin dari pasar pramuka yang rame itu bisa kena semua. Nah, tapi kok sekarang di publik yang jadi tersangka si 3 itu ya? Kenapa nggak yang dari tadi itu ya masuknya dari KPU itu ya, komisioner itu harusnya? Menurut Om akhirnya kenapa? debat tebal seperti itu, debat tebal kan? Masuknya ke politis jadinya nih ya? Ya sulit membuktikan, nanti sulit di kejaksaan sama di pengadilan sulit. Ya nanti kalau misalnya ini muncul kriminalisasi, nah presiden senjatanya kan 3 peluru kendali. Itu tadi ya. Abolisi, amnesti, rehabilitasi, udah itu aja. Oh. Kalau sekarang misalnya di presiden misalnya mau nih sedang diproses di Polda Metro, abolisi selesai. Ketika masih berlangsung proses. Masih berlangsung penyidikan. Iya karena nanti Nggak perlu tunggu vonis pengadilan ya. Nggak perlu kan, biaya mahal, sayang duit negara untuk memproses yang masalah dugaan-dugaan kriminalisasi kan sayang. Duit negara diambur-amburkan untuk itu sayang. Tapi ini udah menjadi diskursus seluruh Indonesia. Bu Mega, semua politikus sudah nyebut gitu ya. Kenapa sih Pak Jokowi tidak memilih menjadi negarawan, Pak? Iya. Jadi serba salah sekarang ya. Jadi kalau orang sudah berbohong sekali, nanti pasti nutupi dengan kebohongan lain. Lama-lama kan kamus kebohongan ini kan habis. Nah, di sini repot. Makanya mungkin harus para pakar hukum duduk di situlah, kan ada Wamenko Pak Oto Hasibuan misalnya gitu kan. Sampaikan seperti ini, maka langkah yang terbaik apa, tidak usah bicara ini kalau mau diperiksa model seperti ini nanti ya seluruh pejabat diperiksa, kita nggak mengarah ke sana. Untuk perbaikan KPU ke depan, kalau orang mendaftar kepala daerah atau kepala negara, sistem pemeriksaannya seperti ini gitu aja. Jangan sampai terjadi nanti 2029 atau 2034 dan sebagainya seperti itu lagi. ya ini kan sebetulnya udah kayak ini bro, 2029 ya kayak begini sama aja. Tapi Prof Gayus bilang baru-baru ini harusnya presiden itu yang bisa menghentikan kasus ini, udah berhenti gitu loh. Menurut Om gimana? Setuju nggak seperti itu? Atau Digugat nanti? Hah? Nanti digugat lagi. Oh percuma juga ini ya? Iya. Karena kan ada dua nih jadinya kan, dugaan palsu ijazah mantan presiden sama anaknya sekarang kan ini kan. Iya. Ini kan nggak akan selesai lagi. Ya ini risiko dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ya. Akibatnya itu kan pasti di belakang. Anjay. Orang Jawa kan gitu Pak. Orang Jawa kan pasti gitu. Pasti kecewanya tuh ya kita apa ya, kalau beraja gelo gitu pasti di belakang nggak ada, kecewa di depan kan nggak ada nih. Bendol buri ya. Iya. Seperti itu. Jadi ya siapa yang harus mengambil keputusan cepat ya presiden, menurut saya juga tidak akan berani seperti itu. Tapi kalau misalnya kriminalisasi, saya sudah melihat sangat bagus sekali kebijakan Pak Presiden ini mempunyai hak beliau untuk menentukan abolisi, amnesti sama rehabilitasi. Kalau gerasi itu kan biasa, orang minta mengaku salah baru diampuni seperti itu. Berarti menurut Om Ugro ya biarin aja dulu ini kasusnya berjalan dulu ya. Sampai pengadilan baru kita lihat gitu ya.
Tapi akan sulit karena sekarang membuktikan yang dinyatakan pencemaran nama baik nih, ya kan? Itu kan nama baik apa nih kan gitu harus dibuktikan dulu. Ini antara telur sama ayamnya dulu atau telurnya dulu nih susah nih. Seperti itu, gitu loh. Nah kan di pengadilan kalau misalnya kita masuk ke pengadilan pasti kan ada ngirim juga ahli dong. Nah si ahli itu kan pasti kan ngeliat ijazahnya, iya kan? Iya. Nah itu nanti diputusinnya di pengadilan atau gimana Om? Si ahli akan bilang oh ini asli, ini enggak atau identik. Itu sebetulnya gimana Om? Ijazah itu diproses dulu dengan adanya laporan, dibuktikan di pengadilan dulu. Bukan sidang berkasnya Pak 8 orang ini maju dulu kemudian nanti dibuktikan ijazah asli atau tidak di pengadilan. Oh ini ijazahnya berkas sendiri nih. Oke. Berkas sendiri. Nanti muaranya baru ketemu nanti pengadilan. Ya sama dengan kepemilikan tanah lah. Oh ini ada keperdataan, ya, perdatanya selesaikan dulu baru ini pidana. Kalau perdatanya nggak ada, pidana nggak bisa jalan. Oh makanya si orang 8 ini nggak ditahan-tahan karena mau nggak mau kalau mau ditahan itu harus ada keputusan ini dulu dong. Iya kan sidang ijazahnya dulu asli atau palsu. Ya harus membuktikan itu di situ. Siapa yang bisa menentukan ini palsu atau tidak ini kan pengadilan. Betul. Nah kalau ini belum sampai pengadilan menentukan ini salah di mana kan nggak bisa. Bukan di kepolisian ya. Bukan. Gitu. Dari kepolisian misalnya dulu pernah ditentukan di Bareskrim ya, SP2 Lidik. SP2 Lidik di KUHP nggak diatur, yang diatur SP3. Nah, berani nggak Bareskrim menyatakan itu SP3? Nah, nanti SP3 digugat pra peradilan dulu, nah, baru seperti itu. Jadi kepolisian pun tidak punya hak untuk menyatakan ijazah ini asli atau palsu Nggak gitu bisa, kan? nggak bisa. Nggak bisa. Karena Ada presiden nggak sih Om kalau misalnya dari negara lain yang di mana mantan presiden nih mau nggak mau nanti nih misalnya nih diperiksa dugaan dokumen palsu itu ngebayang nggak sih kayak gitu? ya Gimana Om? kalau presiden mantan presiden, ya presiden diperiksa sebagai saksi aja zaman Gus Dur bisa. Gus Dur pernah ya. diperiksa sebagai saksi kasus Bulogit, nggak ada masalah. Beliau sebagai kepala pemerintah. Kalau Pak Harto kan dulu nggak datang karena sakit Nggak sempat ya. sempat karena sakit ya. Kalau makanya saya kepengen polisi itu kembali sebagai alat negara. Makanya banyak yang harus direformasi ini kaitannya banyak di situ. Ya, misalnya kedudukan polisi, misalnya sekarang ajudan presiden itu ada dari TNI darat, laut, udara, polisi nih. Ini waktu di ABRI juga tetap 4. Nah sekarang setelah polisi mandiri, polisi sebagai alat negara tidak di bawah ABRI lagi, apakah masih pas kalau polisi jadi ajudan presiden nih? Nah kalau mau kita reformasi, berarti selain ajudan presiden, selain 4 tadi darat, dari perwira darat, laut, udara, polisi, perlu dong ditambah dari bea cukai sama imigrasi. Karena presiden sering keluar negeri nih. Apakah fungsi ajudan seperti itu? Tapi kalau TNI ini memang penegak kedaulatan, penanggung jawab kedaulatan. Nah, bagian kedaulatan negara salah satu kan ada presiden. Nah, presiden yang bertanggung jawab pada TNI di situ. Jadi roadmap untuk perbaikan Polri udah ada nggak sih Om? Apa yang pengen dituju nih kayak masih Ya, Hasil kisi-kisi sama Prof Jimli, iya nggak? iya. mungkin ininya sudah kerangkanya nanti disiapkan, terus disempurnakan, ya kan. Mudah-mudahan nanti Kapolri baru lah ke depan nanti ada waktu. Akan ada itu dalam waktu dekat. Ya, Pak Listio kan nggak mungkin seumur hidup, ya kan. Pasti ada Kapolri baru nanti. Ini bisa dibawa ke situasi waktu dulu tahun 77, 78. Dulu ada kasus korupsi di kepolisian itu Pak Jenderal Siswaji, kaitan masalah internal ya, beras, uang lauk pauk dan sebagainya. Itu 4,1 miliar. Itu kita benar-benar jatuh ke titik nadir waktu itu. Nah, kemudian dicarikan Kapolri yang ahli di situ adalah Jenderal Polisi almarhum Pak Profesor Dr. Awaludin Jamil. Nah, beliau bikin pola pembenahan Polri. Dan pola pembenahan Polri itu disosialisasikan di semua pendidikan di Polri. Nah, di situ semua Polri wajib melaksanakan itu. Dan yang kita rasakan ya hasilnya sampai reformasi tahun 1998 itu. Tahun 8 ya. Dibanding tahun itu sama tahun terakhir ini.
Iya, Bagaimana? Apakah ini titik situasi ini. nadirnya lebih parah lagi atau gimana, Om? Ya karena ini masuk ke politik, ini agak susah. Iya. Narik dari perangkap politik ini, apakah siap seperti itu? Ini dari dulu apa enggak sih nih, Om? Hah? Ini masuk ke ranah begini nih. Apa? Pengamatan saya ya, Iya, iya. Analisa itu aja. sejak 2004. Oh, oke. Itu sudah mulai ada, tapi waktu itu kita masih tegas lah. Masih tegas, yang melakukan hal-hal yang berkaitan politik langsung ditindak, dicopot, dipindah. Tapi pas 2014 tadi sepertinya sudah terlalu dalam masuk ke situ, ketarik ke dalam nih. Jadi kalau kita berdiri di pantai itu kena ombak politik itu ya ketarik ke dalam tadi. Gitu. Nah mudah-mudahan masih bisa ditarik ke pantai lagi untuk sebagai alat negara penanggung jawab fungsi pemerintah di bidang kepolisian sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, pemelihara kamtimas dan penegak hukum. Ini polisi harus kembalikan ke Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002 pasal 2-nya di situ. Om, thank you ya. Terima kasih sama-sama. Terima kasih. Ciao.